Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadila dengan NPM 205060149. Di sini saya akan memaparkan presentasi dari penelitian tindakan kelas atau yang sering kita sebut PTK. Yang mana judul PTK saya berjudul dengan upaya meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar menggunakan model problem based learning dengan media kuisis. Baik, kita mulai. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Latar belakang eh, yang mana ada 3 poin. Yang pertama ada permasalahan, hasil observasi, dan pengertian model menurut para ahli. Yang pertama, permasalahan. Siswa kurang dapat memberikan alasan ataupun pendapat berkaitan dengan jawaban yang telah diberikan. Jawaban yang diberikan siswa hanya sebatas hafalan yang diingatnya saja, tanpa memiliki suatu konsep yang mendasar. Indikasi lain yaitu keingintahuan siswa terhadap suatu konsep IPA cukup rendah seperti itu. Yang kedua, hasil observasi. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti untuk SDN Cantigi Kulon 3 pada pelajaran IPA, guru belum memaksimalkan kemampuan berpikir kritis terhadap model pembelajaran yang telah digunakan oleh guru, hanya berpusat untuk guru. Sehingga siswa tidak dapat terlibat aktif dalam pelajaran. Kegiatan siswa hanya mendengarkan dan mencatat apa yang telah dikatakan oleh guru. Hal tersebut yang mengakibatkan kemampuan siswa atau kemampuan cara berpikir kritis siswa itu menjadi rendah seperti itu. Yang ketiga yaitu ada pengertian model menurut para ahli. Problem based learning merupakan model pembelajaran yang dalam prosesnya peserta didik diharapkan ke dalam suatu permasalahan nyata yang pernah dialami oleh peserta didik. Menurut Widyasworo tahun 2018 halaman 149. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tadi, maka dirumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Yang pertama ada, apakah penggunaan model problem based learning dengan media kuisis dapat meningkatkan hasil belajar siswa? Yang kedua, bagaimana respon siswa terhadap penggunaan model problem based learning dengan media kuisis untuk meningkatkan pemahaman siswa? Selanjutnya yaitu ada batasan masalah. Yang pertama ada pokok bahasan yang dipilih dalam penelitian adalah pelajaran ilmu pengetahuan alam. Yang kedua ada subjek penelitian adalah siswa kelas 5 SDN Candigi Kulon 3 Kabupaten Indramayu. Selanjutnya yaitu tujuan peneliti. Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama ada pengertian apakah penggunaan model problem based learning dengan media kuisis dapat meningkatkan pemahaman siswa. Yang kedua, mengetahui respon siswa terhadap problem based learning dengan media kuisis untuk meningkatkan pemahaman siswa. Baik, selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat bagi peneliti, yang kedua manfaat bagi guru, yang ketiga manfaat bagi siswa. Yang pertama, manfaat bagi peneliti. Sebagai suatu pembelajaran karena pada penelitian ini, penelitian dapat mengaplikasikan segala pengetahuan dan keterampilan yang telah didapatkan selama perkuliahan berlangsung. Yang kedua, manfaat bagi guru, meningkatkan kinerja guru melalui perbaikan kualitas pembelajaran dengan menerapkan berbagai model pembelajaran serta menambah pemahaman dan menerapkan media pembelajaran kuisis secara tepat untuk memperluas pembelajaran gerak siswa pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Selanjutnya yaitu ada manfaat bagi siswa. Manfaat bagi siswa yakni memperluas tindakan siswa serta menambah pengetahuan dan pembelajaran, meningkatkan penguasaan materi ilmu pengetahuan alam dan menambahkan pengetahuan serta pengalaman belajar. Selanjutnya yaitu definisi operasional. Menurut Bod tahun 2010 halaman 285 menjelaskan problem based learning yakni mendekatkan pembelajaran
pendekatan pembelajaran yang mengarah pada pelibatan siswa dan mengatasi masalah belajar dengan praktik nyata yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Menurut Dak tahun 1995 dalam Aristohimin tahun 2014 halaman 130 mengemukakan bahwa problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran yang mengincirkan pada permasalahan nyata sebagai konteks pengajaran yang mencirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk peserta didik belajar berpikir kritis dan terampil memecahkan masalah serta memperoleh pengetahuan. Sedangkan quiziznya sendiri, quiziz adalah sebuah aplikasi yang bisa dimanfaatkan ketika belajar, yang memudahkan guru dalam mengembangkan kreativitas sehingga terwujudnya pembelajaran ke arah revolusi industri 4.0 dengan cara pengunduhan aplikasi tersebut dari Play Store atau situs lainnya. Menurut Juanita dan si Prabowo tahun 2004. Selain itu, dengan adanya quizzes juga dimanfaatkan sebagai alternatif trik dalam pembelajaran yang sedang dilakukan. Sehingga dengan seperti ini juga dapat melibatkan partisipasi siswa sedang aktif. Nur tahun 2020. Baik, selanjutnya yaitu pemaparan tentang pertanyaan dari indikator kemampuan berpikir kritis. Sebelum kita membahas pertanyaan, kita membahas indikatornya terlebih dahulu. Indikator kemampuan berpikir kritis menurut Ennis tahun 1996 ada 5, yaitu yang pertama merumuskan pokok permasalahan, yang kedua mengungkap fakta yang dibutuhkan dalam penyelesaian suatu masalah, memilih argumentasi yang logis, relevan dan akurat. Yang keempat mendeteksi bias berdasarkan sudut pandang yang berbeda. Yang kelima menentukan akibat dari suatu pertanyaan yang telah diambil sebagai suatu keputusan. Baik, pertanyaan yang pertama, apa saja hal yang dilakukan makhluk hidup agar tidak menjadi kepunahan satwa yang dilindungi? Yang kedua, banyaknya hewan yang makin terancam punah itu disebabkan karena apa? Yang ketiga, penebangan liar di hutan yang kerap kali terjadi di setiap tahunnya, maka yang akan terjadi pada bumi kita itu apa? Jelaskan. Yang keempat, apabila seseorang melakukan penghijauan di hutan dan penanaman pohon mangrove di pesisir pantai, apa saja manfaatnya bagi makhluk hidup di sekitarnya? Jelaskan alasannya. Yang kelima, yang terakhir, Asep menebang semua pohon di hutan untuk dijadikan lahan pemukiman, dan tidak lama kemudian terjadi hujan yang sangat lebat. Nah, apa yang akan terjadi pada hutan tersebut jika hujan lebat terus-menerus atau hujan lebat terus-menerus turun seperti itu? Baik, mungkin cukup sekian pemaparan hasil PTK saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.